Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih, Jemaat Tuhan GKI Sumut Klasis Medan 1. Kita bertemu lagi di pagi hari ini dalam program Lentera Anugerah yang menyapa kita sebelum memulai aktivitas kita di hari ini. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sumber hikmat dan sumber kehidupan, kami bersyukur padamu di pagi hari ini, Tuhan, yang mengawal kami dalam istirahat tidur kami, hingga kami boleh bangun pagi di pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mengawali hidup kami dengan terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Bukalah hidup kami ya Bapa, menjadi bejana bagi firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam renungan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-8 ayat 26. Matius 8 ayat 26, demikian dikatakan firman Tuhan. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah tiarap. Tiarap. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita mendengar kata tiarap, apa yang terbayang dalam benak kita? Kata tiarap ini pasti memiliki banyak makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tiarap itu berarti merebahkan diri dengan dada ke bawah dan muka menelungkup ke tanah. Itu sebabnya jika dalam peperangan, ketika bom dilempar seseorang ke arah musuhnya, maka orang-orang akan langsung tiarap dengan tujuan agar ia terhindar dari ledakan tersebut. Namun kalau dalam bidang usaha atau bisnis, kata tiarap juga punya arti. Kata tiarap dapat memiliki makna yang berbeda dalam bidang bisnis atau usaha. Sering kita mendengar kalimat yang berkata banyak sektor usaha yang tiarap sekarang ini. Arti kata tiarap lebih mengarah kepada kemandekan. Bidang-bidang usaha yang terpaksa harus berhenti oleh karena keadaan yang sulit. Lantas, bagaimana kalau dalam kehidupan keimanan orang percaya? Apakah kata tiarap juga punya arti? Saya mau katakan, tentu saja iya. Dalam kehidupan iman percaya juga, kata tiarap ini punya makna. Harus kita akui bahwa sekarang ini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tiarap. Tiarap bukan karena ada bom yang meledak, tiarap bukan karena usahanya yang mandek, tapi tiarap karena tidak mampu menyuarakan suara kebenaran, suara kenabian, suara Tuhan. Tiarap karena takut berhadapan dengan masalah. Tiarap karena tidak siap bertarung dengan ketidakbenaran. Oleh karena itu lebih baik memilih diam saja. Asal aku selamat. Tidak peduli itu salah. Bukan supaya kebenaran itu ditegakkan. Jadi, jalan yang paling aman adalah memilih untuk diam. Menjadi penonton. Atau karena memang kita sudah terlatih untuk tiarap. Para murid juga pernah melakukan hal seperti ini. Mereka ketakutan ketika perahu yang mereka naiki berhadapan dengan badai yang sangat besar, begitu dahsyat di tengah Danau Galilea. Takut, cemas, khawatir telah mengalahkan keberanian mereka.
sehingga mereka memilih untuk tiarap. Tiarap sembari berharap badai segera berlalu dan situasi kembali tenang. Atau menyalahkan Tuhan yang ikut pada saat itu, tetapi Tuhan sedang tertidur. Banyak persekutuan orang Kristen saat ini juga sedang dihantam badai yang sangat kuat. Badai yang membuat perahunya terancam tenggelam. Tetapi anehnya, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang di dalamnya tiarap, berdiam diri, dan tidak melakukan apapun. Atau kalaupun ia berbuat, ia hanya bisa menyalahkan orang lain. Sedangkan dia sendiri tidak lagi tahu tentang kebenaran Tuhan dan tidak lagi terdorong untuk mengatakan kebenaran Tuhan. Karena itu, firman Tuhan mau mengajak kita, bangunlah, bangkitlah, suarakan dan lakukan kebenaran di tengah situasi yang serba rumit saat ini. Jangan bersembunyi, apalagi tiarap. Lihat, Tuhan Yesus sendiri yang bangun dan kemudian menghardik angin ribut itu, bahkan danau itu. Sehingga danau itu dikatakan dalam firman Tuhan menjadi teduh sekali. Saudaraku terkasih, apakah kita masih menunggu Tuhan yang berbuat? Padahal kita sendiri pun mampu, sebab kita dimampukan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tiap masalah dapat kita hadapi jika kita bertindak menyelesaikannya. Masalah tidak akan selesai dengan sikap tiarap. Sama hal dengan situasi sekarang. Pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya menanti kita untuk bangun, menanti kita untuk bangkit, menata kembali kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Betapa sering kami mengambil sikap untuk mencari aman kami sendiri di tengah-tengah situasi yang sebenarnya tidak memungkinkan kami untuk berdiam diri. Sesungguhnya Tuhan menghendaki kami benar-benar percaya kepada kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang kami andalkan. Bukan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran kami. Ampunkan kami Tuhan, jika selama ini kami menjadi orang-orang Kristen tiarap, yang selalu bersembunyi, ketika memang kebenaran harus dikatakan, ketika memang kebenaran harus dilakukan. Di tengah-tengah situasi saat ini, banyak kebenaran yang kami harus nyatakan. Mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dan situasi, keadaan pada saat ini mampu kami rubah dengan kemauan kami sendiri dan terlebih dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, esok,
dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita.